Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Gerak Cepat Gizi karena sudah menyempatkan waktunya datang pada pertemuan ini untuk membahas tentang rencana respon gizi di lokasi bencana, yaitu di Provinsi Sanubari. Baik, jadi saat ini kita sudah berada di hari kelima pasca bencana di Provinsi Sanubari, di mana kita ketahui di sana itu telah terjadi bencana yang berkekuatan 7,2 skala Richter dan mengakibatkan berbagai macam masalah, salah satunya itu masalah mengenai gizi. Nah, jadi Pusat Krisis Kesehatan meminta kita sebagai tim Gerak Cepat Gizi untuk membuat rencana respon gizi serta monitoringnya di lokasi bencana nantinya. Kemudian karena sebelum pertemuan ini saya sudah mengirimkan tentang kajian respon rencana gizi, tapi hanya garis besarnya saja, dan saya juga sudah membagi-baginya untuk dikaji lebih dalam lagi. Jadi pertemuan ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi tentang rencana respon gizi yang telah saya sebarkan sebelumnya, sehingga teman-teman yang lain itu juga bisa tahu pengkajian lebih dalamnya itu seperti apa dari respon gizi yang telah direncanakan ini. Baik, untuk yang pertama dimulai dari analisis situasi bencana. Kepada Ibu Lufina saya persilahkan untuk memaparkan hasil analisis di lokasi bencana. Silahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang telah kita bahas kemarin-kemarinnya, bahwa populasi terdampak pada bencana di Sanubari itu 1,5 juta jiwa, termasuk 7.800 balita. Kemudian kerusakan fasilitas kesehatan di sana itu mencapai 50%, di mana tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian adapun kondisi di pengungsian, terdapat 20.000 orang, sebagian besar di pemukiman informal tanpa akses air bersih, sanitasi atau perlindungan yang memadai. Kemudian di sana itu kekurangan tenda sebanyak 52 pengungsian. Kemudian dapur umum di sana belum menyediai makanan khusus bayi dan anak di 72 lokasi. Kemudian ada pun masalah gizi yang terdeteksi, yaitu pada kondisi prabencana di mana prevalensi stunting tinggi dengan cakupan ASI eksklusif hanya 20%. Kemudian vitamin A hanya diterima oleh 20% anak dan 9% anak. Kemudian endemik malaria meningkatkan resiko kesehatan balita dan ibu hamil. Adapun kondisi pasca bencana di Sanubari atau di lokasi terdampak, yang pertama itu kurangnya pita lila dan formula mix untuk penanganan gizi buruk terutama di Kabupaten Rawang. Kemudian yang kedua itu distribusi PMT di sana itu masih terkendala transportasi dan pergudangan PMT ditemukan berserakan di halaman terbuka. Kemudian yang ketiga, terdapat donasi susu formula tanpa akses konselor menyusui di 89 lokasi dan beresiko terhadap kesehatan bayi. Dan yang terakhir atau yang keempat, terdapat keracunan makanan yang dilaporkan di Kota Ambara dan Kabupaten Saliwan. Kemudian ada pembagian kelompok rentan dan sasaran gizi. Yang pertama itu yaitu balita sebanyak 7.800 jiwa, di mana terdiri dari anak di bawah 5 tahun. Kemudian yang kedua, ibu hamil yang menyusui sekitar 4-5% dari populasi. Estimasinya itu 60.000 sampai 75.000 jiwa. Kemudian yang kedua itu penyandang disabilitas, yang terdapat laporan dari 33 pengungsi dengan penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, populasi anak di bawah 5 tahun sebanyak 44,9% dari populasi, sekitar 675.000 jiwa. Kemudian yang keempat, laki-laki sebanyak 62% dari total populasi dengan estimasi 930.000 jiwa. Kemudian yang kelima, perempuan sekitar 38% dari total populasi dengan estimasi 570 jiwa. Kemudian ada pembagian lokasi dukungan prioritas. Yang pertama itu Kabupaten Rawang, di mana permasalahannya itu akses logistik
sulit. Kemudian prevalensi gizi buruk di sana itu tinggi. Kemudian di Kabupaten Saliwang terdapat kasus keracunan makanan dan kebutuhan PMBA-nya itu masih belum terpenuhi. Kemudian di Kota Ambara pusat logistik dan laporan keracunan makanan juga. Kemudian semua pengungsian tanpa akses dan sanitasi air yang bersih sebanyak 54 lokasi. Kemudian intervensi prioritas yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama penanganan gizi kurang dan gizi buruk, kemudian yang kedua pemberian makanan bayi dan anak, kemudian yang ketiga suplementasi gizi yang keempat sanitasi dan air bersih, kemudian distribusi PMT dan kelompok rentan, dan komunikasi risiko dan edukasi serta logistik dan koordinasi. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas analisis situasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Ulvina. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan pokok intervensi, di mana dari hasil analisis situasi yang telah dipaparkan tadi, tentunya diperlukan kegiatan intervensi dalam membantu pencegahan maupun memperbaiki masalah gizi yang ada di lokasi bencana. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Reski untuk memaparkan rencana intervensinya. Silakan. Baik Ibu, untuk kegiatan pokok intervensi ini yang pertama ada pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Dalam situasi bencana seperti gempa di Provinsi Sanubari, pemberian makanan tambahan untuk anak sangat penting untuk mencegah masalah gizi. Jumlah pemberian makan tambahan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu diberikan ASI eksklusif. Bayi harus mendapatkan ASI eksklusif. Jika tidak memungkinkan, susu formula yang aman harus kita sediakan. Yang selanjutnya untuk anak 6 sampai 23 bulan, makanan pendamping ASI untuk anak usia 6 sampai 8 bulan itu 2 kali makan utama dan 1 kali selingan per hari. Untuk anak usia 9 sampai 23 bulan, 3 kali makan utama dan 2 kali selingan per hari. Untuk anak usia 1 sampai 5 tahun diberikan susu untuk anak balita sekitar 40 gram susu per hari. Pemberian makan tambahan khusus itu pada anak yang menderita gizi kurang atau gizi buruk perlu diberikan makanan tambahan dengan nilai energi sekitar 350 kilokalori dan protein 15 gram per hari. Kegiatan pokok intervensi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, kita melakukan identifikasi fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan kasus gizi buruk, melaksanakan tata laksana gizi kurang dan gizi buruk baik rawat inap maupun rawat jalan. Penugasan tim asuhan gizi terlatih untuk memantau dan menangani kasus gizi buruk di lapangan. Selanjutnya pelacakan aktif dan deteksi dini kasus kekurangan gizi pada balita oleh masyarakat. Selanjutnya kegiatan pokok intervensi untuk suplementasi gizi pada anak usia 6 sampai 59 bulan itu diberikan suplementasi vitamin A dosis 200.000 untuk anak berusia 12 sampai 59 bulan, dosis 100.000 untuk bayi berusia 6 sampai 11 bulan. Makanan tambahan, anak yang mengalami gizi kurang perlu diberikan makanan tambahan dengan nilai energi sekitar 250 kilokalori dan protein 15 gram per hari. Untuk ibu hamil dan menyusui diberikan tablet tambah darah, suplementasi vitamin A untuk ibu nifas. Dan kelompok rentan lainnya, untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas perlu dilakukan penilaian kebutuhan gizi individu dan pemberian suplementasi suplemen sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Selanjutnya itu kegiatan pokok intervensi untuk dukungan kelompok rentan. Yang pertama itu ada penyediaan bantuan kemanusiaan, makanan dan minuman, distribusi makanan bergizi dan air bersih kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak. Perlindungan sosial, menyediakan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal sementara dan layanan kesehatan. Melakukan program kesehatan mental, koordinasi dengan pihak terkait atau kerjasama dengan LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan akses ke layanan kesehatan. Selanjutnya kegiatan intervensi
edukasi pada komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang pertama itu melakukan edukasi dan pelatihan masyarakat, mengadakan pelatihan tentang mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko gempa. Yang kedua, pengembangan jaringan komunikasi, penyampaian informasi yang efektif. Keempat, pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Dan kegiatan intervensi untuk kajian dampak bencana lanjutannya itu kita melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana, melakukan penilaian menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur, kesehatan, dan status gizi masyarakat yang terdampak. Yang kedua, monitoring status kesehatan dan gizi, melakukan pengukuran status gizi pada populasi terdampak untuk mendeteksi adanya masalah gizi buruk atau gizi kurang. Ketiga, melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, merencanakan program rehabilitasi untuk memberikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keempat itu melakukan edukasi dan penyuluhan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan dan gizi yang baik pasca bencana. Yang terakhir itu melakukan koordinasi multisektor, yang dimana kita lakukan itu mengintegrasi berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial dalam upaya penanggulangan dampak bencana, menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, LSM, dan komunikasi internasional untuk memperkuat kapasitas respon. Baik Ibu, itu kegiatan pokok intervensi. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan terkait dengan rencana intervensi pokok di sana. Baik, selanjutnya kita beralih ke analisis kebutuhan. Jadi dari rencana kegiatan intervensi tadi itu tentunya kita perlu memperhitungkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi tersebut. Untuk itu saya silahkan kepada Ibu Irma memaparkan apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi nanti. Silahkan. Terima kasih Ibu. Untuk analisis kebutuhan sumber dayanya, yang pertama sumber daya manusia, yaitu yang dibutuhkan 10 ahli gizi dan 5 konselor ASI untuk mendukung para ibu dan bayi di pengungsian. Kemudian obat dan logistiknya, yang pertama membutuhkan tablet darah untuk ibu hamil, makanan terapeutik untuk balita gizi buruk seperti RUTF, atau alat kesehatan seperti timbangan bayi. Kemudian ada anggaran. Pada anggaran ini memiliki obat-obatan, mengangkut logistik, atau memberi pelatihan pada tenaga kesehatan. Kita juga perlu menentukan jumlahnya secara spesifik untuk memastikan semua kebutuhan tercatat. Kemudian setelah tahu apa yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah melihat apa yang sudah kita miliki di lapangan. Misalnya sumber daya manusia yang tersedia, ada 5 ahli gizi yang sudah ada di daerah tersebut dan siap bekerja, dan stok obat-obatan atau logistik masih ada 500 tablet tambah darah dan beberapa alat pengukur tinggi badan di gudang daerah. Kemudian anggaran yang tersedia, yaitu dana dari pemerintah daerah sudah ada sebesar 200 juta. Nah, ini membantu kita untuk memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa harus mencari semuanya dari awal. Kemudian setelah membandingkan kebutuhan dengan yang sudah ada, kita akan menemukan kekurangannya. Misalnya kekurangan sumber daya manusia, hanya ada 5 ahli gizi, padahal kita butuh 10 orang, berarti masih kurang 5 orang lagi. Kemudian obat atau logistik yang kurang, kita butuh 1000 tablet tambah darah, tapi hanya punya 500, berarti kita masih kurang 500 tablet lagi. Kemudian kekurangan dana, nah kebutuhan total adalah 500 juta, tapi hanya tersedia 200 juta, masih ada kekurangan 300 juta lagi. Dengan mengetahui apa yang belum ada, kita bisa menyusun strategi untuk mengisinya, yaitu kemudian langkah terakhirnya kita mencari solusi untuk menutup kekurangan sumber daya, yaitu yang pertama ada menggerakkan tenaga dari daerah lain. Jika kekurangan sumber daya manusia, bisa meminta bantuan dari wilayah lain yang tidak terdampak bencana.
Kemudian mengajukan bantuan dari lembaga donor. Ini kekurangan obat atau makanan tambahan bisa diajukan ke lembaga seperti UNICEF atau lembaga kesehatan lainnya. Kemudian menggalang dana tambahan. Kekurangan dana bisa ditutup dengan meminta bantuan ke pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah atau LSM, atau melalui dana tanggap darurat. Kemudian yang terakhir ada mencari alternatif lokal. Nah, jika sulit mendapatkan alat atau obat tertentu, gunakan sumber daya lokal yang ada. Contohnya, jika kita tidak punya cukup makanan terapi untuk balita, kita bisa bekerja sama dengan lembaga donor untuk mendatangkan RUTF dengan cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bu Irma terkait analisis kebutuhan dari kegiatan intervensi. Selanjutnya kita beralih ke koordinasi subklaster gizi. Nah, dalam pengkajian dampak bencana ini tentu saja bukan hanya kita yang berperan untuk membantu masalah di sana, tetapi kita juga perlu beberapa klaster yang menjadi partner kita dalam penanganan masalah di sana. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Azizah untuk memaparkan bagaimana bentuk koordinasi subklaster gizi di sana nanti. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Koordinasi subklaster gizi dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas strategi dan pembagian tugas. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan analisis kebutuhan gizi segera setelah bencana. Kemudian adapun klaster-klaster yang terlibat yaitu klaster kesehatan, klaster pencarian dan penyelamatan, klaster logistik, klaster pendidikan, klaster sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu klaster pengungsian dan perlindungan. Selanjutnya, informasi dari subklaster gizi akan disampaikan ke klaster kesehatan melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Subklaster gizi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan gizi bencana, termasuk melakukan rapid health assessment untuk menentukan kebutuhan gizi pasca bencana. Hasil analisis ini kemudian dilaporkan kepada klaster kesehatan untuk memastikan respon yang tepat dan efektif terhadap masalah gizi. Selain itu, komunikasi resiko dan perlibatan masyarakat juga dilakukan untuk menyebarkan informasi penting mengenai penanganan gizi. Selanjutnya, saya akan membacakan koordinasi lintas sektor melalui yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pengurangan risiko bencana, meningkatkan sosialisasi, serta edukasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat. Selain itu juga melibatkan elemen masyarakat dan TNI untuk memperkuat respon terhadap bencana. Itu saja yang saya sampaikan, Ibu. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Azizah. Langsung saja kita beralih ke rencana monitoring. Itu tahap akhir dari rencana respon gizi, di mana setelah kita melakukan seluruh kegiatan tadi, tentunya perlu dilaksanakan kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan dari kegiatan intervensi yang telah diberikan. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Dia untuk memaparkan rencana monitoring nanti. Baik Ibu, terima kasih. Adapun komponen yang akan kita monitoring di sana itu, yang pertama ada pemberian makanan bayi dan anak atau biasa kita kenal itu PMBA. Di sana kita akan melihat berapa cakupan ibu yang mendapat konseling ASI dan PMBA. Kemudian kita melihat tingkat ketersediaan fasilitas untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, serta berapa jumlah dapur umum yang menyediakan makanan khusus bayi dan anak di sana. Kemudian pada pencegahan dan penanganan gizi kurang atau gizi buruk, kita melihat bagaimana ketersediaan dan distribusi pita lila dan juga formula mix di sana. Kemudian berapa jumlah balita yang ditangani untuk malnutrisi akut,
kita melihat berapa balita yang sembuh atau yang dirujuk ke rumah sakit. Kemudian suplementasi gizi, kita melihat seberapa baik distribusi kapsul vitamin A dan suplemen lain sesuai jadwal. Kemudian berapa banyak cakupan ibu hamil yang menerima suplemen zat besi dan folat. Kemudian pada kelompok rentan, kita melihat bagaimana dukungan yang diterima oleh penyandang disabilitas di sana. Kemudian apakah layanan yang diberikan kepada ibu hamil, lansia dan kelompok rentan lainnya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya kita melihat berapa jumlah pengungsi yang menerima informasi tentang praktik gizi yang aman. Kemudian kita melihat dampak kampanye media terhadap pemahaman masyarakat di sana. Untuk itu indikator monitoring kita ini yaitu persentase cakupan PMT balita dan ibu hamil. Kemudian jumlah fasilitas kesehatan yang berfungsi dan mampu menangani gizi buruk. Serta tingkat keracunan makanan dan insiden lainnya yang terkait dengan bantuan pangan. Kemudian jumlah konselor ASI yang tersedia dan aktif di lokasi pengungsian. Metode monitoring kita itu kita akan observasi langsung di lokasi pengungsian dan fasilitas kesehatan. Kemudian mungkin kita bisa wawancara dengan penerima manfaat intervensi kita, mungkin seperti ibu, balita, atau kelompok rentan lainnya. Kemudian untuk jadwal dan frekuensi monitoring kita, untuk monitoring harian kita melihat distribusi logistik seperti PMT dan suplemen. Kemudian untuk evaluasi mingguan kita akan melakukannya terhadap cakupan layanan gizi. Untuk tindak lanjutnya mungkin kita bisa mengidentifikasi kesenjangan atau hambatan dan penyesuaian intervensi di sana. Kemudian mungkin kita berkoordinasi lebih lanjut dengan subklaster gizi untuk perbaikan layanan di sana. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang diberikan dari Ibu Lia terkait rencana monitoring. Untuk itu, untuk rencana respon gizi yang telah dibuat tadi mulai dari analisis situasi, kemudian kegiatan intervensi, kemudian analisis kebutuhan, serta koordinasi subklaster gizi dan juga rencana monitoring itu kita bisa kirimkan, kemudian nantinya bisa kita satukan sehingga dapat kita susun dengan baik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing di lokasi bencana, yaitu di Provinsi Sanubari. Baik, untuk itu sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.